Halo semua, selamat datang kembali di perkuliahan AK4185 Asuransi Jiwa 1 dengan saya Ade Chandra Bayu. Saat ini Anda menyaksikan video Emily Life Insurance. Materi ini merupakan subbab keempat dari bab Life Insurance Benefit. Pada subbab sebelumnya telah dipelajari kontrak asuransi jiwa diskrit, yaitu pembayaran manfaat dilakukan pada akhir tahun di mana terjadinya kematian. Namun dalam praktiknya seringkali manfaat itu tidak dibayarkan pada akhir setiap tahun kematian, namun dapat dibayarkan pada periode waktu yang lebih kecil, misalkan pada akhir setiap bulan, pada akhir 3 bulanan, atau pada akhir 6 bulanan. Asuransi jiwa dengan skema pembayaran manfaat yang dapat dilakukan pada akhir periode yang lebih kecil pada setiap tahun ini disebut Emily Life Insurance. Pada asuransi jenis ini, manfaat dibayarkan pada akhir dari periode mingguan, bulanan, 3 bulanan, atau 6 bulanan di mana terjadi kematian dari pemegang polis. Untuk periode ini tentu harus disepakati dulu oleh pemegang polis dan penanggung. Akan dikaji Emily Life Insurance untuk jenis asuransi seumur hidup, asuransi berjangka, dan asuransi dwiguna. Pertama, kita pahami dulu skema pembayaran Emily Life Insurance. Untuk asuransi jenis ini, manfaat dibayarkan pada akhir dari 1/m tahun di mana terjadinya kematian, di mana M merupakan suatu bilangan bulat dan M lebih besar sama dengan 2. Definisikan KX A per M sama dengan 1/m dikali pembulatan ke bawah dari M dikali TX, di mana TX merupakan waktu terjadinya kematian dari individu yang berusia X. Jadi di sini KX A per M merupakan suatu peubah acak diskrit, layaknya peubah acak KX. Contoh, misalkan TX sama dengan 5/12, maka KX A per 4 sama dengan 1/4. Bila TX sama dengan 9/12, maka KX A per 4 sama dengan 3/4. Bila TX sama dengan 13/12 atau 1/12, maka KX A per 4 sama dengan 1. Contoh lain, bila TX sama dengan 29/12, maka KX A per 4 sama dengan 9/4. Jadi, KX A per M ini merupakan suatu peubah acak dengan realisasi kelipatan 1/M. Bagaimana untuk fungsi peluangnya? Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah suatu garis waktu dengan periode 1/M. Misalkan kematian terjadi di sini, maka KX A per M adalah kelipatan 1/M terdekat sebelum nilai TX. Fungsi masa peluang dari KX A per M didefinisikan sebagai peluang KX A per M sama dengan K, berarti sama dengan peluang TX besar sama dengan K kecil dari K ditambah 1/M. Jadi, kematian terjadi di antara KX A per M dan KX A per M ditambah 1/M. Sama dengan QX 1/M yang ditunda K, atau dengan kata lain, individu harus bertahan hidup sampai usia X ditambah K, kemudian mengalami kematian antara usia X ditambah K sampai usia X tambah K ditambah 1/M. Untuk K sama dengan 0, 1/M, 2/M, dan seterusnya. Notasi ini dapat dinyatakan juga dalam bentuk lain seperti ini. Jadi di sini perbedaannya adalah K dituliskan sebagai J per M, dengan J sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Asuransi jiwa seumur hidup Emily. Ini adalah garis waktu dengan periode 1/M. Peubah acak KX A per M mempunyai sifat yang serupa dengan peubah acak KX, sehingga skema pembayarannya juga serupa. Hanya saja di sini ada perbedaan faktor diskon dan fungsi masa peluang. Untuk faktor diskon tentu saja pangkatnya adalah kelipatan 1/M. Begitu pula untuk peluang terjadinya kematian pada setiap periode 1/M, intervalnya adalah sepanjang 1/M.
Jadi misalkan kematian terjadi di sini, maka pembayaran dilakukan pada waktu KX upper M ditambah 1/M. Apabila dihitung nilai sekarangnya, maka pembayaran ini dikali dengan faktor diskon V pangkat KX upper M ditambah 1/M. Dan peluang pembayaran di sini dapat terjadi dengan kemungkinan KX 1/M yang ditunda KX pangkat upper M. Bagaimana untuk definisi PU bacak nilai sekarang dari pembayaran manfaat, yaitu Z? Tentu Z sama dengan V pangkat KX upper M ditambah 1/M, untuk KX upper M sama dengan 0, 1/M, 2/M, dan seterusnya. Ekspektasinya dinotasikan dengan AX upper M. Jadi notasi dasarnya sama dengan notasi untuk asuransi jiwa diskrit, hanya saja dengan tambahan upper M. Rumusannya adalah sigma dari V pangkat K ditambah 1/M dikali fungsi massa peluang untuk K dari 0 sampai tak hingga. Bila terdapat batasan usia, misalkan omega, maka jumlahan ini hanya dihitung sampai omega dikurang X kurang 1/M. Untuk asuransi berjangka N tahun MLI, periode pertanggungan sampai akhir tahun ke N. Dan sampai akhir tahun ke N ini terdapat M dikali N periode 1/M. X upper M yang mungkin adalah 0, yaitu kematian di periode 1/M pertama, 1/M untuk kematian individu terjadi pada periode 1/M kedua, dan seterusnya sampai N kurang 1/M untuk kematian yang terjadi pada periode 1/M terakhir. Definisi dari Z, yaitu PU bacak nilai sekarang dari pembayaran manfaat sebesar 1 adalah V pangkat KX upper M ditambah 1/M untuk DX kecil dari N atau KX upper M kecil sama dengan N kurang 1/M, 0 untuk DX lebih dari sama dengan N. Ekspektasinya dinotasikan seperti asuransi berjangka diskrit, hanya saja dengan tambahan upper M. Dan rumusannya adalah sigma dari V pangkat K plus 1 dibagi M dikali fungsi massa peluang untuk K dari 0 sampai Mn kurang 1. Perlu diingat Mn ini adalah banyaknya periode 1/M sampai akhir tahun ke N. Kemudian berikutnya asuransi diguna N tahun MLI. Sama seperti asuransi diskrit sebelumnya, untuk asuransi diguna N tahun MLI ini merupakan jumlahan dari asuransi berjangka N tahun MLI ditambah asuransi dwiguna murni. Untuk PU bacak Z-nya, perbedaan dengan asuransi berjangka adalah untuk TX lebih besar sama dengan N, nilainya adalah V pangkat N. Ekspektasinya, notasinya sama seperti asuransi dwiguna N tahun diskrit, namun ada tambahan upper M. Dan rumusannya tentu saja EPV dari asuransi berjangka N tahun MLI ditambah EPV dari asuransi dwiguna murni. Mari kita rangkum untuk asuransi jiwa MLI. Terdapat 3 jenis polis, yaitu asuransi sumber hidup, asuransi berjangka N tahun, dan asuransi dwiguna N tahun. Ini adalah notasi untuk ekspektasi dari PU bacak nilai sekarang atas pembayaran manfaatnya. Kemudian kita dapat kembangkan untuk ekspektasi Z kuadratnya. Ini adalah notasinya. Kemudian untuk rumusannya, perbedaannya adalah untuk ekspektasi Z kuadrat, komponen V dikuadratkan. Demikianlah materi MLI Life Insurance. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.